Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa peserta kelas Globalisasi dan Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ. Pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan yang ke-14, saya akan memaparkan atau mengulas sedikit materi terkait dengan globalisasi dan media. Nanti saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana sebenarnya efek atau impact dari media, kehadiran media dengan pengaruhnya pada arus komunikasi yang sudah tidak bisa dibendung ini terhadap globalisasi. Nah, sebelumnya tentu tujuan materi ini adalah agar mahasiswa mengerti sebenarnya apa peran media dalam perkembangan globalisasi, kemudian dewasa ini bagaimana kepemilikan media mempengaruhi berbagai fenomena globalisasi yang terjadi di setiap lini kehidupan kita selaku masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan men-share konten pembelajaran terkait globalisasi dan media. Nah, sebelumnya kita hendaknya tahu dulu ya, ada jembatan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih konsep globalisasi itu dan bagaimana media bisa mempengaruhi perkembangan globalisasi. Nah, globalisasi ini sejauh ini kita tahu bahwa globalisasi itu akrab dengan ekonomi gitu, aspek-aspek ekonomi. Tapi tidak hanya di situ saja. Kalau kita membicarakan globalisasi, ketika kita mencari keyword globalisasi gitu di internet, yang keluar pasti akan gambar mata uang dolar. Seringnya itu adalah gambar mata uang lambang dolar, kemudian ada gambar orang dan orang lain yang menggunakan gadget atau menggunakan device-nya dan bisa berkomunikasi tanpa ada hambatan gitu ya, menggunakan serat-serat optik. Nah, sejauh ini sebenarnya media itu punya andil yang sangat besar, punya peran yang sangat besar dalam hal perkembangan globalisasi. Media itu justru yang mempengaruhi setiap aspek perkembangan globalisasi, seperti perkembangan ekonomi, kemudian arus komunikasi dan informasi. Itu semuanya punya andil besar itu justru sebenarnya adalah media. Nah, sebelumnya di pengantar ini saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya globalisasi ini memang adalah fenomena yang baru di abad 20. Apa sebenarnya trigger atau latar belakang dari perkembangan globalisasi ini? Justru dimulai ketika teknologi dan informasi itu berkembang pesat. Justru dimulai ketika internet punya peran yang sangat besar gitu. Ketika internet bisa digunakan oleh kita semua di awal abad, kalau saya tidak salah ingat itu di awal abad 20, di tahun 2000-an itu kita sudah bisa dengan cukup leluasa menggunakan internet gitu. Walaupun tidak di kepemilikan pribadi gitu, tapi kita sudah bisa mengakses internet, sudah bisa bertukar pesan dengan orang lain menggunakan internet gitu. Sudah bisa membuat alamat email sendiri, sudah bisa melakukan percakapan via messenger gitu. Itu diawali dengan adanya internet gitu, perkembangan internet. Nah, globalisasi ini intens didiskusikan dan dianggap sebagai fenomena baru karena dia baru muncul di akhir 90-an dan di awal 2000-an. Cirinya adalah muncul penyusutan ruang dan waktu yang belum pernah sebelumnya terjadi. Jadi kalau sebelumnya kita berdiskusi dengan orang lain atau kita ingin tahu kabar berita orang lain gitu ya, sanak saudara kita di kampung halaman atau di jaraknya yang jauh dari kita menggunakan surat gitu. Kita menggunakan media komunikasi via surat tidak digital itu. Artinya adalah tidak digital. Jadi kita ada proses yang cukup panjang ketika kita menuliskan surat, kemudian kita mengirimkan surat, lalu diterima oleh si penerima surat kita gitu. Jadi ada
proses yang cukup panjang ketika seorang mendapatkan informasi. Globalisasi ini ciri utamanya adalah penyusutan ruang dan waktu yang sebelumnya itu belum pernah terjadi. Jadi kalau sebelumnya mengirim berita kabar itu pakai surat atau pakai pager gitu ya, tidak juga langsung kita bisa mengetahui isi suratnya gitu. Pakai pager itu kita harus menghubungi nomor pager tersebut, kemudian mengakses telepon, baru kita bisa tahu informasinya apa. Nah sekarang ketika sudah marak globalisasi, kita tidak perlu lagi bersusah payah seperti itu. Jadi sudah ada efisiensi di sana, sudah ada penyusutan ruang dan waktu yang sebelumnya itu fenomena ini tidak pernah terjadi. Nah, tentu akibatnya adalah muncul peningkatan interkoneksi dan interdependensi dari mulai aspek atau segi lini kehidupan apapun gitu, ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan skalanya tidak hanya skala nasional, tapi sudah merambah ke skala yang lebih besar, yaitu skala global. Kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang walaupun memiliki perbedaan waktu gitu. Di negara Indonesia punya perbedaan waktu 1 jam dengan Singapura, tapi kita tetap bisa bertukar pesan dengan orang yang ada di Singapura tanpa perlu terbatas ruang dan waktu. Kita tidak perlu lagi mengirimkan surat, kalaupun memang ada yang ingin mengirimkan surat, tapi itu tidak efisien gitu dari segi waktu. Tapi ketika sudah muncul globalisasi, ketika muncul fenomena ini dengan ciri-ciri utama adalah penyusutan ruang dan waktu. Nah, efeknya adalah ke semua lini kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya dalam skala yang lebih besar gitu. Saya sudah menjelaskan di kelas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah bisa berjualan atau berdagang via e-commerce karena sudah perkembangan informasi dan teknologi itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Teknologi sudah semakin canggih, kemudian media juga platformnya juga sudah beragam gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri utama dari perkembangan globalisasi. Untuk hal-hal politis juga gitu. Orang tidak lagi kampanye tidak lagi hanya dilakukan secara langsung gitu, datang ke rumah-rumah, tapi kampanye juga bisa dilakukan via digital gitu. Sosial budaya, kita sudah merasakan berbagai efek dari fenomena Korean Wave gitu. Kita sudah terpapar, tontonan kita sudah terpapar dengan tontonan dari luar negeri, dari Korea. Kalau Korean Wave tadi. Kemudian untuk segi gaya hidup juga kita sudah semakin dekat dengan gaya hidup hedonisme yang sebenarnya sejujurnya ini bukanlah merupakan warisan dari budaya kita. Nah, lebih lanjut nanti fenomena sosial budaya ini akan sedikit banyak bisa membuat budaya luar itu terasimilasi dengan budaya kita, budaya lokal atau local wisdom gitu. Nah, itu sekilas pendahuluannya. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya media dan globalisasi ini? Nah, perkembangan media dan teknologi komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam fenomena perkembangan globalisasi. Meskipun sebenarnya tidak mendapat cukup perhatian, ujar Rantapen di tahun 99, namun semakin berkembangnya zaman, semakin maju arus informasi dan teknologi, bahkan setiap lini kehidupan ini sudah terintegrasi gitu. Jadi tidak bisa lagi lepas dari keberadaan media dan juga teknologi komunikasi yang beroperasinya bahkan lintas batas negara dan bangsa seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Kita sudah bisa mengakses berbagai aplikasi seperti TikTok, aplikasi hiburan ya TikTok, YouTube, dari orang-orang yang berasal tidak sama negaranya dari kita gitu. Maksudnya adalah kita sudah lebih mudah mengakses berbagai konten-konten di berbagai platform media gitu.
Nah, selanjutnya media tentu memiliki andil yang besar dalam perkembangan globalisasi. Jadi tanpa adanya teknologi komunikasi, maka sudah tentu tidak ada pasar-pasar global. Karena apa? Karena tidak efisien dari segi waktu. Ketika kita ingin melakukan ekspor dan impor, ya, tapi kita harus berkirim surat dulu kepada si penjual di luar negeri sana untuk memasukkan barangnya ke kita. Tentu tidak lagi efisien dari segi waktu. Maka dari itu pasar-pasar global itu tanpa adanya media komunikasi, maka tidak akan muncul pasar global. Sudah disampaikan oleh Tehranian pada tahun 1994. Jadi begitu besar peran media ini dalam fenomena perkembangan globalisasi di era saat ini gitu. Nah, itu sekilas terkait media dan globalisasi. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa media berikan untuk globalisasi gitu ya? Dari tadi saya sudah bicara soal media itu punya andil dalam mempercepat komunikasi. Media itu punya andil dalam semua lini kehidupan. Nah, Rantanen maksud saya di tahun 99 ini di akhir abad 19, sudah masuk abad 20. Nah, perkembangan globalisasi itu dimulai dari akhir abad 19 menuju abad ke-20. Nah, pertama, media itu berkontribusi dalam memberikan infrastruktur. Infrastruktur bagi apa? Bagi aliran data, bagi berita, dan citra lintas batas negara, bangsa yang memungkinkan kapitalisme berkembang. Ini arahnya sudah ke ekonomi gitu. Nah, media itu mampu membawa berbagai informasi dari aliran datanya, kemudian membawa berbagai berita dan juga informasi, dan citra lintas batas negara yang memungkinkan untuk perkembangan kapitalisme seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa erat sekali kaitannya globalisasi ini dengan berbagai lini kehidupan kita, termasuk kalau kita membahas globalisasi tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi gitu. Kapitalisme semakin berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi. Nah, yang kedua, komunikasi global ini telah mendorong peningkatan permintaan terhadap channels of desire perikanan global. Jadi para pengusaha tidak lagi memasarkan produknya hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi lebih lanjut para pengusaha itu juga bisa bahkan memasarkan produk-produknya itu bahkan hingga ke mancanegara, hingga ke luar negeri. Jadi tidak lagi heran jika banyak sekali produk-produk luar negeri yang iklannya muncul di berbagai platform media, teman-teman. Produk-produk luar negeri muncul iklannya di Instagram, di TikTok gitu ya. Bahkan kita tidak mencari, iklannya muncul sendiri. Oh, ini kan produknya luar negeri. Nah, media menyediakan itu gitu. Dengan kemampuannya mengalirkan data, dengan kemampuannya mempercepat arus komunikasi dan juga teknologi, tentunya media menyediakan ladang atau wadah untuk periklanan, bahkan tidak hanya untuk periklanan di dalam negeri gitu. Kalau dulu kita tahu kita kalau ingin beriklan itu harus di TV, kita kalau ingin beriklan itu harus di baliho gitu ya. Tapi sekarang tidak. Bahkan orang dari luar negeri, pengusaha-pengusaha dari luar negeri juga bisa melakukan periklanan, memasarkan produknya tentu ke dalam negeri Indonesia, bahkan menggunakan tentu adalah media. Itu salah satu kontribusi media bagi globalisasi. Nah, selanjutnya media itu mampu memberdayakan kelompok-kelompok marginal, artinya kelompok-kelompok yang terpinggirkan, the silent voice gitu. Silent voice itu artinya kan suara-suara yang suara-suara diam gitu, atau orang-orang yang suaranya tidak terdengar gitu. Nah, di negara-negara periferi kita juga sudah belajar bahwa itu adalah negara pinggiran, identik dengan negara miskin, terkait hak untuk menentukan nasib sendiri dan keadilan sosial. Jadi kita sudah semakin peka bahwa di negara-negara pinggiran itu
ada kondisi yang tidak sama dengan negara-negara berkembang atau negara-negara maju. Nah, media sudah bisa mengabarkan itu gitu. Jadi kalau juga misalnya di berbagai platform digitalnya seperti di Instagramnya sering ada berita terkait negara-negara miskin yang butuh bantuan di Afrika Selatan, gitu ya. Nah, itu salah satu peran media di situ. Kita bisa mendengar suara-suara kelompok marginal atau kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok-kelompok yang selama ini tidak didengar suaranya, kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian oleh dunia global. Jadi kita tapi dampak positifnya tentu kita akan memiliki kesadaran sosial yang tinggi terkait fenomena ini atau terkait kondisi-kondisi yang dialami oleh teman-teman kita kelompok-kelompok marginal. Itu adalah itu adalah 3 kontribusi negara, menjadi infrastruktur, kemudian dia bisa memberdayakan kelompok-kelompok marginal, suara-suara kelompok marginal dalam menentukan hak nasibnya sendiri, kemudian dia bisa meningkatkan permintaan melalui channels of desire perikanan global. Nah, oke, selanjutnya ketika sesuatu punya dampak positif, gitu ya. Ketika ada ancaman, tentu akan ada peluang. Ketika ada peluang, tentu akan ada ancamannya. Gitu. Dan itu sudah menjadi hukum alamnya begitulah. Gitu. Jadi ketika ada ancaman, ketika ada peluang, kemudian ada ancamannya juga. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya dari semua peluang, dari semua keuntungan media gitu ya, akan hadirnya media selama ini gitu yang sudah kita rasakan, apakah ada ancamannya? Tentu ada. Nah, berbagai problematika media, khususnya bagi kita yang belajar ilmu politik ya, kita belajar ilmu politik. Nah, media ini makin kesini semakin dimiliki oleh kelompok yang sedikit orang, oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan, atau sering juga disebut dengan kelompok-kelompok oligarki. Dia punya modal yang besar, kemudian dia juga punya berbagai kepentingan politik. Nah, maka dari itu saya highlight poin media tidak dapat menjadi kekuatan netral dan tidak akan pernah menjadi netral. Karena apa? Karena media itu akan selalu berpihak pada kelompok elit. Bahkan Kahneman dan Chomsky, gimana nih spellingnya, Chomsky menegaskan bahwa di luar fungsi-fungsi lainnya, media justru melayani dan mempropagandakan kepentingan-kepentingan sosial yang mengontrol dan membiayainya. Jadi, ketika sekelompok orang memiliki hak atas kepemilikan, ya, punya hak kepemilikan atas media, tentu dia akan mengontrol media tersebut. Dia akan mengontrol pemberitaan, dia akan mengontrol berbagai informasi yang akan dirilis oleh media tersebut. Gitu. Contohnya di Indonesia adalah elit politik punya media itu bukanlah hal yang baru. Gitu. Ada MNC, ada Surya Paloh, MNC dimiliki oleh Haritano, Surya Paloh juga punya media gitu. Ada banyak sekali aktor-aktor politik gitu, elit politik negara ini yang punya media. Maka dari itu efeknya apa? Efeknya media ini ketika dikontrol oleh sebagian orang, maka dia tidak akan lagi menjadi transparan. Jadi ketika media dimiliki oleh segelintir orang, tentu yang akan diutamakannya, ya, berbagai berita yang akan diutamakannya tentu adalah kepentingan kelompoknya yang mengontrol dan membiayainya. Jadi orientasi media ini akan cenderung menguntungkan elit politik tentunya, yang akhirnya mengerucut ke dalam elit-elit transnasional. Nah, media global akan lebih menyerukan kepentingan lebih lanjut. Media global ini akan menyerukan kepentingan negara besar ketimbang negara-negara kecil, negara-negara periferi yang tidak
punya kepemilikan atas negara, tidak punya tidak punya kepemilikan atas media, tidak punya modal tidak punya modal, kemudian juga tidak punya modal, lalu tidak punya media gitu. Nah, ini adalah berbagai problematika yang akan dihadapi ketika kita membahas media dan dalam fenomena globalisasi. Tidak ada lagi transparansi media. Mungkin ya memang ada, tapi dewasa ini media itu tidak akan lagi menjadi netral gitu. Media itu hanya akan berita-berita yang disampaikannya hanya akan berpusar atau hanya akan mempropagandakan berbagai kepentingan kelompoknya gitu, kelompok sebagian orang. Sebagai kelompok yang merupakan isinya tentu adalah sebagian orang, yaitu adalah elit politik. Jadi kalau misalnya kita menonton TV, kita sering gitu melihat iklan-iklan partai, nah bahkan kita hafal mars partai gitu. Nah, karena dia selalu berulang-ulang seperti brainwash, mencuci otak kita dengan berbagai mars partainya, itu karena dia punya media. Jadi dia bisa mengontrol media itu dan dia bisa mengatur apapun berita yang akan ditayangkannya. Apakah menguntungkan kelompoknya atau merugikan kelompoknya. Maka dari itu semakin dekat kita dengan tahun politik gitu ya, tahun politik itu identik dengan tahun akan dilaksanakannya pemilu gitu. Nah, kita akan semakin dekat nih, hanya 1 tahun lagi menuju 2024, maka akan semakin banyaklah iklan-iklan terkait partai politik yang nanti akan kita tonton di televisi masing-masing gitu. Nah, selanjutnya kemudian kepemilikan media ini hanya dimiliki oleh mereka yang banyak modal gitu dan dikuasai oleh segelintir orang. Tentu akan berimbas pada bias atau tidak netralnya, tidak transparannya pemberitaan media pada era saat ini. Nah, monopoli kepemilikan media penyiaran yang berimbas pada monopoli isi siaran sesuai dengan kepentingan pemiliknya. Jadi itu merupakan PR kita bersama, bagaimana caranya agar kita tetap menjaga bahwa media ini menjadi salah satu pilar demokrasi gitu. Nah, sejauh ini itu saja yang akan saya sampaikan pada materi pembelajaran saat ini. Sebenarnya kalau terkait problematika globalisasi media lebih lanjut, bisa saja nanti arahnya akan ke perkembangan teknologi dan informasi. Tentu kita akan banyak lagi yang bisa kita bahas, seperti human security di sana. Kita bisa membahas human security di sana, termasuk kasus yang belakangan ini marak, yaitu terkait pencurian data warga negara Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu fenomena yang terjadi dewasa ini, karena juga data-data masyarakat Indonesia itu ya khususnya itu dipegang atau dimiliki oleh negara, dan ketika teknologi tidak begitu mumpuni, nah efeknya adalah yaitu tadi data itu gampang saja dibobol oleh hacker-hacker yang punya kepentingan tertentu gitu. Maka menjadi PR besar untuk negara agar terus mampu meningkatkan kemampuan teknologi terkhusus untuk keamanan data pribadi warga negara. Nah, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di konten pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.